Halo adik-adik, apa kabar? Kali ini kita akan membahas soal-soal dalam buku Senang Belajar Matematika, halaman 95. Soal-soal yang akan kita bahas berkaitan dengan konsep yang disebut dengan perbandingan. Mari kita mulai dengan soal nomor 1. Berat sebuah semangka 3,5 kg. Berat sebuah mangga 0,5 kg. Berapa perbandingan berat semangka dengan berat mangga? Untuk menuliskan perbandingan, kita harus mencari pecahan sederhana dari dua angka yang dibandingkan. Perbandingan berat semangka dengan berat mangga bisa kita tulis dalam notasi berikut. Notasi tersebut bukanlah pecahan sederhana karena pembilang dan penyebut bukan bilangan bulat. Agar menjadi pecahan sederhana, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat positif yang paling kecil. Jika kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka 1, notasi tersebut tidak berubah. Tetapi apabila kita kalikan pembilang dan penyebut dengan angka 2, maka notasi pecahan tersebut akan menjadi seperti berikut. Pecahan tersebut merupakan pecahan sederhana. Pecahan 7/1 bisa kita tulis dalam bentuk perbandingan sebagai berikut. Dengan demikian perbandingan berat semangka dengan berat mangga adalah 7:1. Soal nomor 2. Umur Bayu 10 tahun. Umur kakek Bayu 55 tahun. Berapa perbandingan umur Bayu dengan umur kakek Dayu? Perbandingan umur Bayu dan kakek Bayu bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan berikut. Pecahan tersebut harus kita ubah menjadi pecahan sederhana agar bisa menjadi perbandingan. Untuk mencari pecahan sederhana, kita cari dulu faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut. Faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Faktor dari 55 adalah 1, 5, 11, 55. Dari nilai-nilai faktor tersebut, maka faktor persekutuan terbesar adalah 5. Selanjutnya, kita bagi masing-masing pembilang dan penyebut dengan 5. Pecahan 2/11 bisa kita tulis dalam bentuk perbandingan sebagai berikut. Dengan demikian, perbandingan umur Bayu dan kakek Bayu adalah 2:11. Soal nomor 3. Luas halaman sekolah 480 meter persegi. Luas kantor 24 meter persegi. Berapa perbandingan luas halaman dengan luas kantor? Perbandingan luas halaman sekolah dengan luas kantor bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan berikut. Pecahan tersebut harus kita ubah menjadi pecahan sederhana agar bisa menjadi perbandingan. Untuk mencari pecahan sederhana, kita cari dulu faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor dari 480 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30 dan seterusnya sampai 480. Dari nilai-nilai faktor tersebut, maka faktor persekutuan terbesar adalah 24. Selanjutnya, kita bagi masing-masing pembilang dan penyebut dengan 24. Pecahan 20/1 bisa kita tulis dalam bentuk perbandingan sebagai berikut. Dengan demikian, perbandingan luas halaman sekolah dengan luas kantor adalah 20:1. Soal nomor 4. Sebuah mobil dalam 12 km menghabiskan bensin 1 liter. Apabila mobil menempuh jarak 96 km, maka berapa liter bensin yang dibutuhkan? Pernyataan 12 km menghabiskan bensin 1 liter bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan berikut. Untuk mengetahui jumlah bensin yang dibutuhkan agar mobil bisa menempuh jarak 96 km, kita cari pecahan senilai dari notasi berikut. Angka 12 harus dikalikan dengan berapa agar menghasilkan angka 96? Angka pengali tersebut adalah 8. Jadi, jumlah bensin yang dibutuhkan bisa kita dapatkan dengan mengalihkan penyebut dengan 8.
Dalam hal ini, 1 dikalikan 8 sama dengan 8 liter bensin. Soal nomor 5. Udin mengecat tembok rumahnya. Setiap 25 meter persegi membutuhkan cat 1 kilogram. Tembok yang akan dicat luasnya 125 meter persegi. Berapa kilogram cat yang dibutuhkan? Pernyataan 25 meter persegi membutuhkan cat 1 kilogram bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan berikut. Untuk mengetahui jumlah cat yang dibutuhkan, kita cari pecahan senilai dari notasi berikut. Angka 25 harus dikalikan dengan berapa agar menghasilkan angka 125? Angka pengali tersebut adalah 5. Jadi, jumlah cat yang dibutuhkan bisa kita dapatkan dengan mengalikan penyebut dengan 5. Dalam hal ini, 1 dikalikan 5 sama dengan 5 kg cat. Soal nomor 6. Harga 1 lusin buku tulis di sebuah toko peralatan sekolah adalah Rp48.000. Berapa harga 6 buku tulis? 1 lusin sama dengan 12 buah. Pernyataan harga 12 buku tulis Rp48.000 bisa kita tuliskan sebagai berikut. Untuk mencari harga 6 buku tulis, kita cari pecahan senilai dari notasi berikut. Angka 12 harus dibagi berapa agar menghasilkan angka 6? Angka pembagi tersebut adalah 2. Kemudian, bagi pembilang dan penyebut dengan angka 2 sebagai berikut. Dengan demikian harga 6 buku tulis bisa kita dapatkan dengan membagi angka 48.000 oleh angka 2, yaitu Rp24.000. Soal nomor 7. Dayu memiliki 35 kelereng. Edo memiliki 28 kelereng. Berapa perbandingan jumlah kelereng Dayu dengan Edo? Perbandingan jumlah kelereng Dayu dengan Edo bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan berikut. Pecahan tersebut harus kita ubah menjadi pecahan sederhana agar bisa menjadi perbandingan. Untuk mencari pecahan sederhana, kita cari dulu faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut. Faktor dari 35 adalah 1, 5, 7, dan 35. Faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Dari nilai-nilai faktor tersebut, maka faktor persekutuan terbesar adalah 7. Selanjutnya, kita bagi masing-masing pembilang dan penyebut dengan 7. Pecahan 5/4 bisa kita tulis dalam bentuk perbandingan sebagai berikut. Dengan demikian, perbandingan jumlah kelereng Dayu dengan Edo adalah 5:4. Soal nomor 8. Perbandingan tinggi Siti dan Ayu adalah 6:5. Tinggi Siti adalah 144 cm. Berapakah tinggi badan Ayu? Perbandingan tinggi Siti dan Ayu bisa kita tulis dalam bentuk pecahan sebagai berikut. Untuk mengetahui tinggi badan Ayu, kita perlu menghitung pecahan senilai berikut. Angka berapa, jika dikalikan dengan 6, akan menghasilkan angka 144? Angka tersebut adalah 24. Berdasarkan hal ini, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan angka 24 untuk mendapatkan angka tinggi badan Ayu. 5 kali 24 sama dengan 120. Dengan demikian, tinggi badan Ayu adalah 120 cm. Soal nomor 9. Lani berlari mengelilingi lapangan setiap pagi. Ia membutuhkan waktu 5 menit untuk melakukan 10 putaran. Berapa waktu yang dibutuhkan Lani untuk melakukan 7 putaran? Pernyataan 5 menit untuk 10 putaran bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan seperti berikut. Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk 7 putaran, kita perlu menghitung pecahan senilai berikut. Angka berapa, jika dikalikan dengan angka 10 akan menghasilkan angka 7? Angka tersebut adalah angka pecahan 7/10. Berdasarkan hal ini, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 7/10 untuk mendapatkan pecahan senilai
5 kali 7/10 sama dengan 7/2 sama dengan 3,5. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan Lani untuk melakukan 7 putaran adalah 3,5 menit. Soal nomor 10. Sebuah toko jahit mampu membuat 18 potong baju dalam 3 hari. Berapa potong baju yang bisa dihasilkan toko tersebut dalam 1 minggu? Pernyataan 18 potong baju dalam 3 hari bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan seperti berikut. 1 minggu sama dengan 7 hari. Untuk mengetahui jumlah baju yang dihasilkan dalam 1 minggu, kita perlu menghitung pecahan senilai berikut. Angka berapa jika dikalikan dengan angka 3 akan menghasilkan angka 7? Angka tersebut adalah angka pecahan 7/3. Berdasarkan hal ini, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 7/3 untuk mendapatkan pecahan senilai 18 kali 7/3 sama dengan 42. Dengan demikian, jumlah baju yang bisa dihasilkan toko tersebut dalam 1 minggu adalah 42 potong. Demikianlah adik-adik. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik dalam belajar matematika. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.